Kenapa ya di Indonesia itu lulusan sarjana S1 itu kayak nggak laku gitu? Dan saya kena mengaku yang memang dekat Indonesia ni tak semua tempat ada peluang pekerjaan. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, selama ini ya ramai sekali ya yang bertanyakan kepada saya di setiap video saya, pasti ada tuh komentar yang masuk dan menuliskan begini. Kenapa ya ramai sekali rakyat Indonesia mencari rezeki atau bekerja di luar negeri ataupun bukan di negara sendiri begitu ya. Nah, sebenarnya ya kita tahu ya populasi di Indonesia sana sangat ramai sekali ya kan. Hampir 300 juta jiwa, bukan lagi sedikit ya kan, tapi itu udah banyak sekali. Sedangkan pekerjaan di sana tidak sebanyak itu ya kan. Nah, jadi daripada saya mengeluarkan asumsi dan pendapat sendiri, saya akan ajak pemirsa untuk mendengarkan langsung ya apa pengalaman dan juga pendapat orang-orang yang sebagian ya di Indonesia sana mengenai bagaimana sih cari pekerjaan di Indonesia itu, kenapa ramai orang yang bekerja di Malaysia ya, terutamanya di Malaysia ini ramai sekali ya kan. Oke, jadi kita akan simak saja videonya berikut ini. Kenapa ya di Indonesia itu lulusan sarjana S1 itu kayak nggak laku gitu? Kayak terbuang-buang itu. Banyak kali pun di kampungku yang lulusan S1, tapi kayak pengangguran mereka, nggak ada pekerjaan mereka. Kalau kayak gini kayak mana lah? Apa nggak rugi orang tua mereka? Hah? Emang sesusah itu jadi Indonesia kalau nyari pekerjaan. Padahal mereka udah S1 loh. Kok bisa pula lah ada yang Gojek itu kan. Ada juga yang tofa rumput di kebun tapi S1. Ada juga yang buat sawah tapi S1 mereka. Ya kan? Ada kan kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu ya pertanyaan dari rakyat Indonesia. Kenapa ya di Indonesia sana padahal dia udah ada itu ijazah sarjana. Jadi kalau sarjana itu di Malaysia ini degree ya. Tapi ada juga yang bekerja sebagai Gojek ya. Padahal itu sekolahnya udah sampai sarjana. Apa nggak rugi tuh orang tuanya? Ya sebenarnya rugi lah ya kan. Kasian ya kan. Dimana kita tahu orang tua itu pasti menyekolahkan anaknya bermati-matian ya kan, apalagi yang seperti bertani begitu ya, siang panas terik hujan gitu kan, tetap menanam padi begitu ataupun tanam-tanam sayur-sayuran begitu demi biaya anaknya sekolah. Tapi setelah selesai sekolah malah susah dapat kerja, seperti yang abang ini tadi ungkapkan ya. Untuk mendapatkan kerja yang biasa-biasa aja dengan ijazahnya sarjana itu juga belum tentu dapat, apalagi yang sebanding begitu kan. Nah, jadi itulah ya pemirsa, terkadang saya berpikir ya kalau ada teman-teman ya yang mengatakan, orang yang bawa Gojek itu atau yang bekerja di Malaysia ini sebagai TKI ataupun di negara mana aja ya, kalian itu sebenarnya jangan sepele ya kan, karena bisa jadi mereka itu mempunyai ijazah lebih tinggi dari kalian ya kan, tapi ya itu karena di Indonesia agak susah dapat kerja ya, lowongan pekerjaan itu tidak banyak begitu, jadi mereka tuh merantau ke negara lain ya, daripada mereka nggak kerja, emang siapa mau ngasih makan ya kan. Nah, jadi saya akan ajak lagi pemirsa untuk mendengarkan ya pengalaman seorang wanita asal Indonesia yang menetap di Malaysia ini. Saya dengar cerita dia menikah dengan orang Malaysia. Betul ke kat Indonesia tu susah nak dapat kerja? Orang duduk dekat Indon, guys, tak
tak ada peluang macam kita. Ternampak dekat FYP saya cerita Ricky, Bang Ricky dia video Sarah Ana pasal yang Sarah cakap kat Indonesia ni susah dapat kerja, korang beruntung duduk Malaysia ni sebab kat sini ada je peluang pekerjaan, cuma kalau korang nak buat duit lebih, korang kena bersungguh-sungguh sikit. Kurang lebih macam itulah apa yang ia faham Sarah cuba sampaikan. Actually ada nampak video Sarah Ana ni lama, jauh hari sebelum video si Bang Ricky ni lalu dekat FYP saya. For me, apa yang dia cuba sampaikan tu memang betul pun kalau mengikut pengalaman peribadi masing-masing lah. Dan saya faham yang dia cuba sampaikan tu adalah pasal diri dia, pasal lingkungan dia kat Indonesia ke, pasal pengalaman peribadi dia. Apa yang Bang Ricky cuba sampaikan ni, dia mungkin nak kata yang Indonesia ni ada je pekerjaan, tak semua Indonesia macam tu. Mungkin macam tu lah. Bagi saya, mungkin kat sini ada salah faham sikit je. Sarah Ana ni tak cuba untuk pukul rata semua Indonesia macam tu. Tapi si Bang Ricky ni pula, mungkin dia berfikir yang Sarah Ana ni tak tengok lagi ke Indonesia. Kenapa dia cakap Indonesia ni tak ada pekerjaan? So dia ingat Sarah Ana ni pukul rata semua Indonesia macam tu. Tapi korang nak tahu tak, saya datang dari kota kecil. Saya datang dari kota yang tak banyak peluang pekerjaan. Saya duduk Indonesia dekat kota kecil dan saya merantau dekat Malaysia. Of course, korang mesti tahu apa alasan saya untuk merantau. Salah satunya adalah tak banyak peluang pekerjaan dekat tempat saya. Dan saya kena mengaku yang memang dekat Indonesia ni tak semua tempat ada peluang pekerjaan. My personal experience, saya pernah mendaftar untuk kerja dekat kedai emas. Jadi sales dekat kedai emas, gaji RM600,000 saja, RM200 sebulan. Tu pun nak dapat saya kena tolak. Sebab apa? Sebab saya tak good looking, sebab badan saya tak proporsional dan sebab saya kurang tinggi. Saya daftar pula dekat kerja kilang dekat sana, gaji RM300,000 sejutaan. Kalau OT mungkin dapat 2 juta mungkin sebulan. Pun saya kena tolak. Even saya ada pelajaran accounting. So nampak tak kat situ? Bukan saya bermaksud untuk jelekkan bangsa saya sendiri. Tapi Malaysia ni, diorang pekerjaan yang cari orang. Suami saya tu, kalau nak cari pekerja untuk kerja kontrak dia, kemain susah lagi, kemain payah lagi. Tak semua orang nak datang kerja. So kat Indonesia, tempat saya, orang cari pekerjaan. Tapi dekat sini, yang saya nampak dengan kepala mata sendiri, pekerjaan yang terkejar-kejar cari orang tapi tak jumpa orang yang nak bekerja. Sini semua orang boleh kerja. Semua orang boleh masuk kerja kilang. Semua orang boleh kerja kedai. Kalau kerja kedai tu 2,000 pun dapat kan? Mesti 1,500, 5 juta, 4 juta mesti dapat kan? So bagi saya apa yang Sarah cuba sampaikan tu tak salah pun kalau mengikut pengalaman peribadi masing-masing. Jadi ceritanya saya adalah ikutin ya case ini. Ada seorang pebisnis. Jadi dia ini akak yang disebutkan tadi itu, dia adalah kacukan. Salah satu orang tua itu orang Indonesia dan Malaysia, macam anak saya lah macam tu kan. Nah, dia pernah mengatakan yang di Indon sana susah dapat kerja. Jadi orang di Malaysia ini bersyukurlah begitu kan. So itu memang sangat viral ya, karena di situ dia menyebutkan kata Indon begitu ya kan. Nah, jadi apa yang diungkapkan si pebisnis itu sebenarnya ya, dia itu hanya mengungkapkan pengalaman dia. So kenapa dia sebut Indonesia? Ya, dari Sabang sampai Merauke itu pastilah ada setiap tempat itu yang memang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kan tak mungkin dia sebutkan satu-satu begitu ya kan. Jadi dia rangkumlah semua Indonesia begitu kan. Gak mungkin dia sebut negara lain. Padahal dia kan dari negara Indonesia begitu ya kan. Nah, dia bandingkan di Malaysia ini karena di sini memang senang nak dapat kerja begitu. Asalkan kita memang niat untuk bekerja. Seperti yang dialamin akak nih kan. Dia di Indonesia sana dulu mencoba bekerja di kedai emas yang gajinya hanya RM200 atau setara Rp600,000. Itu susahnya bukan main ya. Dikarenakan dia nggak good looking begitu ya kan. Sedangkan kalau di Malaysia ini ya, untuk bekerja di kedai emas itu gaji minimum saja RM1.500 Malaysia. Dan tidak memilih itu paras wajah ya, tinggi pendek badan, enggak ya kan. Jadi memang di sini ya seperti yang akak nih sampaikan ya kan, di sini memang banyak sekali lowongan pekerjaan tetapi susah untuk mencari orang yang bekerja begitu. Sebab itulah ramai ya syarikat-syarikat di sini mencari pekerja dari luar negara Malaysia ini begitu pemirsa. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi nih pengalaman akak dari Indonesia yang pernah mencari-cari tahu persyaratan pekerjaan Indonesia dan juga Malaysia. Seperti ini. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal.
Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Aku jarang banget lihat yang nggak tulis maksimum usia. Lah, umur aku aja April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Kan jadi takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngelihat ada tulisan maximum age gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Nah, tuh. Umur saya sudah dimaksimalkan. Sedangkan di Malaysia ini untuk mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan di perusahaan ya atau di PT begitu, itu ditulis persyaratannya kelayakan SPM. Itu paling rendah loh ya. SPM itu gaji basicnya 1.500 ringgit. Jadi kalau semakin tinggi sijil kita semakin besar lah gaji kita begitu kan. Nah, kalau kerja di market-market atau di kedai-kedai begitu kan. Nah, itu paling diwajibkan harus bisa membaca begitu ya kan. Kalau saja umur sudah dipersulit untuk masuk kerja, ya kasihan dong yang udah tua-tua ya. Maksimal itu loh, maksimal 25 tahun. Jadi yang 27 ke atas umurnya itu ya pengangguran dong. Susah dong ya bekerja ya. Dan satu lagi ya, saya pernah dengar cerita dari adik saya. So adik saya kan kerja di Medan ya, salah satu perusahaan di Medan begitu. Nah, dia itu mau menikah saja di perusahaan itu harus membagi persyaratan harus bekerja selama setahun baru bisa nikah. Padahal di sini nggak ada ya pemirsa. Apa memang ada persyaratan begini? Coba kalau orang Malaysia bisa ditolong jawab di kolom komentar. Jadi itu sih ya sebenarnya puncak-puncak susahnya mencari pekerjaan di sana begitu. Ya salah satunya karena populasi juga, karena di sana kan terlalu ramai tetapi lowongan pekerjaan itu minim begitu kan. Ya semoga aja deh ada jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghapuslah ya persyaratan umur maksimal 25 tahun tuh kan, aduh sedih banget ya. Mana orang-orang lain itu kan pengen kerja di atas umur 26 itu kan masih pengen kerja begitu. Tapi kalau dibatasi begitu kan agak susah ya kan. Kasihan lah ya mereka dari sekolah dulu bermati-matian orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya, ada yang sampai hutang begitu. Tetapi selesai saja belajar susah untuk bekerja kan. Jadi begitulah ya pemirsa. Jadi nggak usah heran lah ya kalau ramai orang Indonesia tuh yang bekerja di Malaysia ini ya kan. Karena lihat aja sekolahnya biasa-biasa aja gajinya basic 5 juta tuh, iya kan? Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.